Halo Mbak Cindy, sudah dengan sasarannya ini? Halo Mbak Cindy, Iya, sudah. sasarannya ini di bidang apa kalau boleh? Dengan Mbak siapa juga? UMKM bidang eh dengan jelly. Oh, dengan Jelly. Ya, Mas Oke. berisik Mas. Tanya yang lain. Oh, oke deh. Oke teman-teman, mungkin kita akan mulai acara pagi hari ini sekitar 5 hingga 10 menit lagi sambil menunggu yang belum bergabung. Semoga cepat bergabung dan tidak ada kendala jaringan supaya kita juga bisa segera memulai kegiatan kali ini di webinar kali ini. Mas F. Sianto, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Sehat Mas ya? Udah Sehat, sama sehat. sasaran ini sepertinya ya? Oke, sama ini sasaran. Pak siapa kalau boleh tahu? Tom. Di sasarannya ini UMKM apa kalau boleh tahu Mas F. Sianto? Ini jualan pistok, Mas. Enak itu kayaknya ya. Jualannya Enak, ini enak. by order atau emang jualan pakai ini? Ada tempatnya gitu? Ada tempatnya, ada yang pakai order juga bisa. Oh gitu. Di daerah mana ini Mas? Di Sumber Kencono, Wonosobo, Banyuwangi. Sumber Kencono. Iya, iya. Sudah berapa tahun orangnya Mas? Jualan piscoknya sudah berapa lama? Kalau boleh tahu. 3 tahun. 3 tahun ya? Kok aku yang terus ya? 3 tahun. Sangat, ini kondisi pandemi berpengaruh banget apa enggak kira-kira? Karena kan tadi juga ada katanya by order atau apa gitu. Berpengaruh banget. Berpengaruh banget ya? Ya semoga dengan adanya Mas F. Sianto di sana, Pak, mungkin bisa nanti memberikan sedikit bantuan, nanti bisa kembali merangkak naik penjualannya. Itu ya Mas F. Sianto ya. Siap. Semangat Mas F. Sianto, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain bisa meng-on-kan videonya supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat sosok-sosok yang cantik dan ganteng di teman-teman. Jadi mohon untuk diaktifkan videonya. Katero lah aku be masker lah.
Baik, akan segera saya mulai, mengingat waktu juga sudah cukup siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta limpahan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam acara webinar pada kali ini yang berjudul pengenalan platform digital dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit pun. Shalawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah, gelap gulita hingga sekarang yang penuh dengan intelektual. Baik, sebelum meranjak ke sesi berikutnya, saya memperkenalkan diri yang tadi sudah tanya-tanya. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen yang pada pagi hari ini saya ditugaskan untuk menjadi moderator untuk menjalankan jalannya acara pada pagi hari ini. Baik, izinkan saya untuk membacakan beberapa susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah pembacaan CV materi, yang keempat pembacaan materi oleh pemateri, kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian penutup. Baik, kalau begitu kita langsung aja masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara ini dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu doa. Doa di sini kita doa masing-masing menurut keyakinan agama masing-masing. Jadi untuk doa ini kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, tidak ada yang memandu. Jadi saya yang menginstruksikan dari sini. Oke, baik, untuk doa kali ini menurut keyakinan agama masing-masing berdoa dipersilahkan. Amin. Baik, terima kasih. Oke, untuk yang ketiga, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan CV. Tapi sebelum saya bacakan, saya sapa dulu ini pemateri kita kali ini yaitu Mbak Devi Febi Susanti. Selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi. Sudah siap ya kali ini ya Mbak Devi ya untuk membacakan materi-materinya? Insya Allah sudah siap. Oke, mantap. Oke, kalau gitu saya akan bacakan sedikit mengenai CV dari Mbak Devi. Nah, Mbak Devi ini pertama beliau ini pernah menjabat di BEM Fakultas Farmasi di tahun 2019-2020. Kemudian di kegiatan sekretaris bukan hanya kegiatan organisasi bukan hanya di situ, karena sekarang sedang menjabat sebagai sekretaris UKM Karisma di Fakultas Farmasi. Kemudian beliau juga aktif di lomba-lomba. Beliau sudah mengikuti beberapa lomba terkait farmasi. Yang pertama yaitu Hipotalamus atau sejenis Olimpiade Farmasi di tahun 2020 dan juga lomba farmasi kopi 2021. Betul ya Mbak ya? Nah, dari CV itu saya rasa sangat kredibel beliau untuk menyampaikan materi pada pagi kali ini yaitu mengenai pengenalan platform digital. Karena itu langsung saja saya persilakan waktu dan tempat kepada Mbak Devi. Terima kasih. Silakan. Sebelumnya terima kasih ya kepada moderator. Sebelum saya share screen, di sini saya mau menyapa dulu. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sehat semua ya di masa pandemi ini, tetap menjaga prokes dengan ketat ya. Baik, saya akan memulai untuk share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Habi Susanti, saya dari Fakultas Farmasi Universitas Jember. Jadi, pada pelatihan kali ini, pelatihan kepada Bapak Ibu selaku pelaku UMKM, kami dari KKN Kelompok 7 Universitas Jember ingin menyampaikan mengenai platform digital yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk dari UMKM Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah pengenalan WhatsApp.
sepertinya semua orang sudah kenal dengan WhatsApp. Karena WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang sangat populer di masa sekarang. Berikut adalah apa yang akan saya jelaskan adalah apa itu WhatsApp, kemudian jenis WhatsApp, kemudian perbedaan WhatsApp Messenger dan WhatsApp Business. Dan yang keempat adalah cara install aplikasi WhatsApp dan bagaimana cara menggunakan WhatsApp. Yang pertama, apa itu WhatsApp? WhatsApp adalah aplikasi pesan instan, ya seperti SMS gitulah ya kalau di zaman dulu, tapi sekarang ini menggunakan smartphone. Jadi smartphone sepertinya Bapak Ibu sudah tahu ya kalau smartphone itu HP yang sekarang banyak digunakan. Kemudian menggunakan data internet. Aplikasi WhatsApp merupakan aplikasi gratis yang dapat di-download. Jadi bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Nah, kemudian jenis WhatsApp. WhatsApp terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah WhatsApp Messenger dan yang kedua adalah WhatsApp Business. Sebaiknya jika pelaku UMKM seperti Bapak Ibu sekalian disarankan untuk menggunakan WhatsApp Business karena lebih fitur-fitur yang ada di WhatsApp Business lebih mempermudah untuk melakukan promosi produk, kemudian melakukan kirim pesan dengan customer-customer Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa sih perbedaan WhatsApp dengan WhatsApp Messenger dengan WhatsApp Business? Yang pertama adalah perbedaan logo. Jika WhatsApp Business layar background-nya adalah hijau dengan lambang B. Kemudian untuk WhatsApp Messenger itu adalah WhatsApp yang lambangnya adalah telepon. Kemudian kalau WhatsApp Business dapat menggunakan atau menambahkan nomor telepon rumah ataupun kantor. Jadi tidak harus menggunakan telepon seluler seperti provider XL, Telkomsel itu kalau WhatsApp Business itu bisa. Kemudian bisa membalas pesan secara otomatis. Nah, ini salah satu fitur yang sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM. Jadi ketika ada customer yang chat, itu nanti akan langsung dibalas dan kita bisa membalas pesan tersebut secara otomatis dengan menggunakan pesan yang sudah kita setting sebelumnya, seperti itu. Kemudian bisa melihat statistik pesan terkirim dan diterima. Hal ini berbeda dengan WhatsApp Messenger yang tidak bisa. Kemudian yang kelima ini bisa memilih kategori bisnisnya. Dan yang keenam, mengkategorikan pesan masuk, misalnya pesan dari customer ataupun pesan dari yang lain, seperti itu. Kemudian bagaimana cara install WhatsApp Business? Yang pertama adalah buka aplikasi Play Store. Sepertinya sudah tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu sekalian yang menggunakan Android untuk memiliki aplikasi Play Store. Karena memang aplikasi Play Store merupakan aplikasi bawaan dari HP Android. Kemudian ketik WhatsApp Business. Setelah itu akan muncul. Kemudian klik install. Setelah diinstal, masukkan nomor dari Bapak Ibu seperti yang tadi saya katakan, bisa menggunakan nomor rumah ataupun nomor telepon kantor. Jadi tidak harus menggunakan provider seperti XL ataupun Telkomsel. Kemudian untuk selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada pada aplikasi WhatsApp. Yang pertama adalah chat. Chat ini berisi tentang pesan-pesan yang ada di WhatsApp Ibu Bapak sekalian. Kemudian ada status. Status ini sangat berguna Ibu Bapak. Jadi status ini kita bisa mempromosikan produk kita melalui status. Jadi nanti kita juga bisa, kalau di WhatsApp Business itu, nanti kita juga bisa men-save nomor pelanggan itu secara otomatis. Jadi nanti kita bisa membuat grup untuk mempromosikan produk yang kita jual. Kemudian ada panggilan seperti biasa untuk melakukan panggilan kepada orang lain. Baik, untuk WhatsApp sekian. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Instagram. Mungkin kalau di kalangan anak muda, Instagram cukup populer. Akan tetapi bagi yang usianya lebih lanjut, Instagram kurang populer, lebih baik menggunakan WhatsApp. Tetapi Instagram ini merupakan salah satu platform digital yang sangat menjanjikan untuk digunakan sebagai bisnis. Sebelumnya saya ingin
menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Instagram. Instagram adalah aplikasi mobile berbasis iOS. iOS itu seperti iPhone gitu ya. Kemudian Android dan Windows, di mana pengguna bisa mengedit, mengunggah, serta membagikan foto maupun video ke Instagram. Sistem pertemanan di Instagram menggunakan istilah followers atau pengikut. Jadi nanti yang mengikuti akun Bapak Ibu sekalian atau akun toko Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada following. Following itu adalah mengikuti. Jadi mengikuti akun-akun yang Bapak Ibu follow seperti itu. Jadi setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar, kemudian berbalas pesan juga bisa, dan memberikan respon like atau suka terhadap foto yang dibagikan. Kemudian apa saja sih fitur yang ada di Instagram itu? Jadi yang pertama ada kamera. Tentu kamera ini bisa digunakan untuk mengupload atau mengunggah foto yang ada di galeri maupun secara memfoto secara langsung. Kemudian yang kedua ada caption. Jadi caption atau berfungsi layaknya seperti deskripsi, seperti menggambarkan produk, misalnya Bapak Ibu sekalian promosi ya, jadi bisa menggambarkan produk itu bisa ditaruh di caption seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tag dan hashtag. Jadi sebagaimana jejaring sosial pada umumnya, Instagram juga punya fitur tag dan hashtag yang fungsinya untuk menandai. Jadi nanti bisa ditandai gitu, misal ada temennya atau ada pelaku UMKM seperti itu, dan mengelompokkan foto dalam satu label. Dan ini yang penting juga, salah satu fitur yang penting, yakni Instastory. Para pengguna bisa memposting video, foto, maupun teks pada Instastory. Jadi Bapak Ibu sangat cocok apabila digunakan untuk promosi, karena bisa membagikan foto maupun video. Kemudian IGTV. IGTV bisa digunakan untuk mengupload video, Jadi nanti ya Bapak Ibu bisa menggunakan IGTV ini untuk mempromosikan produk dari Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya Bapak Ibu menjual baju, bisa di IGTV, misalnya jahitan rapi, kemudian jahitan rapi, baju dengan desain yang elegan seperti itu bisa upload di IGTV. Kemudian yang kesekian itu adalah direct message atau DM. Jadi ini adalah pesan secara pribadi kepada sesama akun yang ada di Instagram. Nah, kemudian gimana sih cara mendaftar Instagram? Mudah sekali Bapak Ibu untuk mendaftar Instagram. Yang pertama adalah sama seperti WhatsApp tadi adalah membuka Google Play atau Play Store. Jadi mengunduh di Play Store. Kemudian yang step kedua adalah diinstal aplikasi Instagramnya. Kemudian yang ketiga adalah klik sign in atau daftar. Daftar ini nanti Bapak Ibu bisa memilih untuk nama pengguna, kata sandi, dan juga kata sandi atau password. Kemudian step yang kelima adalah memverifikasi akun dengan email yang sudah terdaftar atau bisa juga menggunakan nomor HP. Dan yang step keenam, Bapak Ibu sekalian sudah bisa menggunakan aplikasi Instagram dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi Instagram tersebut. Sebenarnya ini ada video, cuman sepertinya mohon maaf videonya tidak dapat diputar. Jadi, kemudian yang selanjutnya adalah Instagram Ads. Jadi, Ads itu kepanjangan dari advertisement atau iklan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di Instagram ini kita bisa mengiklankan produk kita. Kita bisa mengiklankan dengan cara kita membayar. Tapi biayanya juga tidak terlalu mahal. Instagram Ads adalah bentuk iklan dari Instagram, di mana kita dapat mengelola iklan bisnis online melalui iklan-iklan yang ditayangkan pada Instagram. Jadi Bapak Ibu, produk Bapak Ibu itu bisa diiklankan atau dimunculkan di orang-orang atau akun-akun yang dituju oleh Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya ada iklan yang dituju untuk
perempuan dewasa, usia sekian sampai sekian. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Jadi bisa spesifik untuk orang-orang atau target yang dituju. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Instagram ini memiliki keunggulan atau banyak disukai banyak pebisnis online? Salah satu keunggulan Instagram Ads adalah bentuk iklan yang terlihat hampir sama dengan postingan foto dan video pada umumnya, sehingga membuat tidak terkesan agresif seperti tipe ads pada platform lain atau biasanya Bapak Ibu kalau membuka Google kan biasanya ada iklan, video muncul, itu kan sepertinya mengganggu. Nah, kalau Instagram Ads ini tidak mengganggu, jadi kita bisa menikmati fitur-fitur tersebut untuk mempromosikan dagangan kita atau mempromosikan produk kita. Kemudian yang kedua adalah memungkinkan kita sebagai penggunanya untuk memperoleh informasi pengguna dan pentarget seperti yang saya bilang tadi adalah target yang spesifik seperti dari lokasi, usia, jenis kelamin, hobi, ketertarikan. Wah, ini sangat cocok untuk mempromosikan produk-produk UMKM dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian, Instagram Ads juga memberikan ajakan kepada para pengguna untuk meningkatkan engagement seperti dengan adanya button ajakan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ya kita menuju akun yang kita tuju. Nah, iklan tersebut akan selalu muncul pada orang tersebut. Jadi kan lama-lama orang akan kepo. Apa sih ini kok muncul terus gitu kan? Jadinya sangat cocok untuk digunakan promosi. Seperti itu. Ini ada video YouTube-nya, mungkin nanti bisa di-share oleh teman-teman supaya Bapak Ibu pelaku UMKM sekalian bisa mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Instagram sehingga bisa memaksimalkan promosi seperti itu. Nah, sekian dari materi Instagram. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke materi Facebook. Materi Facebook. Facebook ini merupakan platform yang cukup lama digunakan atau cukup banyak digunakan. Nah, platform Facebook ini sebenarnya menjanjikan banyak apabila kita bisa menggunakannya dengan maksimal. Kita bisa meraup untung hingga ratusan juta kalau misalnya kita bisa memaksimalkan Facebook Ads. Jadi di Facebook ini juga ada Facebook Ads seperti Instagram. Nah, Facebook merupakan, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Facebook. Facebook merupakan situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia dan memiliki jumlah pengguna aktif sekitar 77 juta di seluruh dunia. Kemudian, apa hubungannya? Potensi yang dimiliki platform sosial media Facebook. Yang pertama, Facebook merupakan aplikasi yang banyak digunakan, sebanyak 77 juta di seluruh dunia. Kemudian, untuk mendaftar Facebook ini sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk mendaftarnya hanya menggunakan nomor HP ataupun email yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah memiliki layanan aktif selama 24 jam dalam 7 hari. Kemudian tampilan yang mudah dipahami bahkan oleh pengguna awal atau bagi pemula. Dan yang terakhir adalah berintegrasi dengan WhatsApp. Maksudnya bisa dihubungkan dengan WhatsApp. Jadi misalnya kita membuat story di WhatsApp ataupun di Instagram, kita bisa langsung dihubungkan dengan Facebook. Seperti itu. Kenapa sih harus Facebook? Apa saja keunggulannya? Facebook mempunyai beberapa jenis layanan pengiklanan sebagai berikut, seperti paid post engagement ads. Jadi ialah iklan dengan tujuan mendapatkan interaksi, komen, dan share dari suatu produk. Jadi ini sangat cocok untuk mempromosikan produk-produk dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah link click ads. Ialah sistem pengiklanan guna mendapatkan klik ke situs web yang dituju. Jadi kita bisa langsung menghubungkan Facebook ini dengan web yang kita punya. Kemudian adalah website conversation ads. Ialah iklan dengan tujuan mendapatkan konversi di situs web yang dituju. Video ads. Jadi di sini juga ada iklan dengan mendapatkan jumlah tayangan dari suatu produk. Seperti itu.
Nah, bagaimana cara mendaftar Facebook? Yang pertama, buka Ramban atau browser yang Ibu Bapak miliki. Kemudian klik buat akun baru. Kemudian daftar dan mengisi nama, kemudian nomor telepon, email, dan menggunakan kata sandi juga tanggal lahir. Kemudian buka tab baru, kemudian pergi dan buka email Anda untuk mendapatkan kode aktivasi untuk disalin. Jadi nanti kode aktivasinya itu akan disalin ke email dari Bapak Ibu sekalian. Sekarang kan zamannya sudah digital banget ya, jadi mungkin hampir semua orang sudah punya email pastinya. Kemudian yang ketiga adalah buka kembali tab pendaftaran, kemudian kode aktivasi tersebut dimasukkan ke dalam tab tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah Anda sudah berhasil untuk membuat akun di Facebook. Sangat mudah bukan untuk membuatnya? Nah, selain itu Facebook juga ada aplikasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan Facebook di aplikasi di telepon seluler. Seperti pada aplikasi sebelum-sebelumnya bisa di-download di Play Store. Kemudian klik Facebook, lalu install. Setelah itu, tunggu Facebook selesai diinstal, kemudian dibuka aplikasinya. Nah, itulah bagaimana cara menginstal Facebook. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Facebook ini juga ada fitur yang namanya Marketplace. Marketplace itu apa sih? Nah, Marketplace itu kayak pasar digital. Jadi, di situ itu kita seperti menjual, ada tokonya, kemudian kita bisa menjual produk yang kita jual atau dagangan kita, istilahnya seperti itu. Nah, langkah-langkahnya adalah klik icon kios. Jadi ada tombol kios seperti ini, ada tombol kios, kemudian ada marketplace, bentuknya seperti rumah atau seperti pasar. Kemudian pilih sell, sell itu adalah jual. Kemudian pilih items, item itu adalah barang-barang yang mau kita upload atau mau kita promosikan dalam Facebook. Dan yang ketiga adalah, yang keempat maksud saya adalah pilih kategori sesuai dengan produk. Mohon maaf di sini kita mencontohkannya menggunakan bahasa Inggris, harusnya menggunakan bahasa Indonesia ya. Ini ada buku, ada kebutuhan rumah, kemudian perlengkapan rumah, seperti itu. Jadi nanti produk-produknya itu disesuaikan dengan produk-produk yang Bapak Ibu tawarkan. Nah, kemudian isi formulir sesuai pada produk. Setelah itu, pilih lapak yang akan dituju. Nah, kemudian setelah dipasarkan, produk bisa dilihat pada your items. Your items itu adalah barang-barang milik Bapak Ibu. Jadi, ada menampilkan barang dagangan, barang yang pernah dibeli, lapak yang diikuti, dan lapak yang disimpan. Seperti ini gambarnya. Nah, sekian materi dari Facebook. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, aplikasi yang sangat populer digunakan di masa sekarang ini, yakni adalah Shopee. Saya yakin pasti sebagian besar masyarakat di Indonesia menggunakan platform digital atau marketplace yang dinamakan dengan Shopee. Shopee ini juga mudah Bapak Ibu cara menggunakannya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemasaran, apa yang dimaksud dengan pemasaran online. Jadi, berdasarkan KBBI, pemasaran merupakan proses atau cara perbuatan memasarkan suatu barang dagangan. Kemudian online artinya adalah dalam jaringan, terhubung dengan internet. Seperti sekarang ini kan kita banyak menggunakan online ya, banyak menggunakan jaringan internet untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena memang kondisi yang pandemi ini. Kemudian Shopee itu apa sih? Nah, Shopee adalah suatu aplikasi pemasaran online yang diluncurkan dari tahun 2015 di Singapura hingga melalui Price menunjukkan marketplace Shopee mendapatkan sebanyak 71,5 juta kunjungan selama kuartal 1 pada tahun 2020. Cukup banyak bukan? Karena memang Shopee ini merupakan salah satu
platform untuk pemasaran yang sangat populer dan juga penggunaannya yang mudah. Nah, kenapa sih harus Shopee? Ada fitur C2C atau customer to customer. Artinya, pembeli juga dapat menjadi penjual. Jadi, selain kita bisa membeli di Shopee, kita juga bisa menjual barang-barang di Shopee. Kemudian, kita juga bisa memanfaatkan hashtag untuk memudahkan mencari kategori produk. Kemudian juga ada fitur live chat antar pengguna. Gimana sih cara berjualan di Shopee? Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan akun Shopee. Pembuatan akun Shopee ini sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Jadi, kita bisa menggunakan email atau menggunakan nomor telepon aktif yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah dengan mengunggah produk. Jadi kita bisa mempromosikan atau mengunggah foto dari produk kita di Shopee. Dan yang ketiga adalah mempromosikan produk. Kita juga bisa menyalin link dari produk yang sudah kita unggah. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat akun Shopee? Yang pertama, terlebih dahulu seperti aplikasi-aplikasi sebelumnya, kita bisa mendownload Shopee di Play Store. Kemudian kita install. Setelah diinstal, nanti kita akan masuk di profil. Jadi profil itu nanti berisi nama, username. Username ini ada jadi nama penggunanya misalnya Hilma Farida _ kemudian pilih profil. Jadi profil ini adalah nama yang akan ditampilkan pada profil akun kita. Kemudian ada jenis kelamin dan biodata lainnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan dari Shopee, tampilan dari beranda Shopee. Nah, kemudian bagaimana cara mengunggah produk? Yang pertama adalah produk saya. Setelah itu, setelah mengklik produk saya, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengunggah foto-foto dagangan atau produk dari Bapak Ibu sekalian. Seperti misalnya foto baju ataupun foto makanan. Kemudian kita bisa mengkategorikan, misalnya kategori baju anak, baju dewasa, ataupun makanan ringan, ataupun makanan yang memang bisa dipasarkan di Shopee. Kemudian ada merek. Kalau memang tidak ada merek, itu bisa diisi dengan tidak ada merek. Kemudian negara asal, ya kita Indonesia. Kemudian bahan, kalau misalnya produknya baju bisa diisi bahannya itu dari apa, seperti itu. Nah, kita bisa mempromosikan produk. Jadi misalnya kita sudah mengunggah produk yang kita miliki di Shopee. Kita bisa menyalin link produk tersebut, kemudian kita bisa menyebarkannya ke teman-teman ataupun ke story WhatsApp, ke story Instagram, ke story Facebook, seperti itu. Jadi kita bisa saling menautkan antara platform digital satu ke platform digital lainnya agar promosi produk kita menjadi lebih maksimal. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi adalah pengenalan apa itu WhatsApp, apa itu Facebook, Instagram, kemudian Shopee. Nah, sekarang apakah dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang dibingungkan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Mbak Devi selaku pemateri yang sudah menjelaskan itu luar biasa. Bahkan dilengkapi dengan gambar-gambar yang informatif sehingga bisa gampang dipahami. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman. Mungkin dari teman-teman sasarannya ada yang ingin ditanyakan, silakan monggo bisa dibantu. Mungkin nanti sebelum bertanya bisa dikatakan dari mana dan kegiatan Bapak UMKM-nya apa, seperti itu. Monggo teman-teman. Silakan. Oke, mungkin sambil menunggu juga, teman-teman mungkin ada yang lagi ada kendala teknis. Mungkin saya sedikit bertanya ini, Mbak Devi ini ya. Nah, tadi kan Mbak Devi sudah menjelaskan beberapa macam mengenai digital platform nih ya. Mulai dari WA, Instagram, kemudian Facebook, dan juga Shopee.
Nah, sebenarnya Mbak Devi, dari keempat ini lebih prefer mana sih untuk digunakan di masa pandemi ini, atau untuk teman-teman yang Bapak dan Ibu yang sedang memulai atau memulai belajar mendigitalisasikan usahanya, itu kira-kira yang prefer yang mana sih, atau semuanya seharusnya dikuasai seperti itu, Mbak Devi? Sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebenarnya dari keempat platform digital tersebut, dari masing-masing aplikasi tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Jadi WhatsApp ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Cuman kalau memang disuruh prefer, itu lebih baik Instagram. Karena di Instagram itu sudah hampir mencakup semuanya. Cuman memang tidak seperti Shopee ya. Kalau Shopee kan memang marketplace. Jadi kalau Shopee kan bukan sosial media kan. Kalau Shopee itu kan adalah tempat kita belanja ataupun tempat kita menjual. Nah, kalau misal sosial media itu saya lebih prefer ke Instagram. Karena kenapa? Instagram itu sudah bisa mencakup dari ads, kemudian bisa upload video ataupun foto. Nah, sebenarnya Instagram hampir mirip dengan Facebook. Nah, kalau Facebook ini sebenarnya juga memiliki banyak keuntungan. Cuman kalau untuk pengguna baru itu lebih baik menggunakan Instagram. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Devi atas penjelasannya. Luar biasa sekali. Ya, mungkin dari teman-teman ataupun dari Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Saya mewakili dari sasaran saya ingin bertanya. Ya. Nama dan sasarannya di kegiatan apa, Mbak? UMKM dengan Jelly, nama Bu Sutris. Jadi ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, Instagram kan cara mencari followersnya itu gimana? Kalau udah pakai Instagram itu gimana gitu loh? Bisa dimengerti pertanyaan saya? Bisa. Oke. Itu saja Mbak Cindy, atau ada lagi? Iya, sudah. Oke. Untuk Mbak Devi ini mau langsung jawab atau mungkin nunggu yang lain? Mungkin langsung aja ya Mbak Devi ya. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ya. Oke. Sebenarnya ada trik untuk mencari followers. Jadi kita misalnya ya, seperti saya pernah belajar, kan saya dulu juga pernah membangun usaha sih, cuman karena kesibukan kuliah, jadi mungkin agak terkendala. Jadi kalau saya dulu itu adalah, saya memfollow banyak orang. Misalnya dalam satu hari saya follow 20 orang. Nah, kemudian setelah itu saya unfollow. Nah, itu nanti mereka itu bisa nge-follow kita balik, seperti itu. Atau kalau nggak mau di-unfollow juga nggak apa-apa. Nah, kita juga bisa promosi lewat story. Kita bisa mempromosikan akun kita lewat story. Dan kita juga bisa menyebarkan akun kita ke grup-grup yang kita miliki. Kan kita pasti memiliki relasi kan. Nah, itu bisa digunakan untuk menyebarkan akun kita. Yang itu tadi trik yang follow dan unfollow itu juga bisa diterapkan. Soalnya dulu saya itu pernah menerapkan itu dalam 1 minggu itu saya bisa, kurang dari 1 minggu itu saya bisa 100 followers seperti itu. Sebenarnya ini ada triknya, cuman karena saya dulu nggak sampai belajar sampai memahami, jadi saya kurang begitu paham sama trik unfollow sama followers ini. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Devi. Ada feedback dari Mbak Cindy? Sudah cukup? Ya, sudah bisa dimengerti. Seperti itu. Mungkin yang lain dari teman-teman atau Bapak Ibu? Mumpung ada kesempatan ini, yang jarang-jarang sekali kita ketemu dengan pemateri yang sebenarnya juga beliau juga salah satu pelaku usaha juga, langsung praktek kepada orang yang sudah ahli. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya. Monggo langsung ditanyakan aja apa yang mungkin belum dimengerti.
Ya, silakan teman-teman, mungkin Bapak Ibu. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena juga mengingat waktu kita yang dibatasi. Jadi kita nggak bisa berlama-lama. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke pendampingnya. Nanti ditanyakan. Iya, izin bertanya. Baik, silakan Mas Ferdiansyah. Monggo. Sebelumnya mohon maaf saya mewakili dari pihak sasaran kita karena ada tadi nitip pertanyaan juga kepada saya. Sebelumnya terima kasih dari gimana suara saya udah kedengaran jelas atau belum? Kedengaran. Untuk UMKM-nya dari UMKM apa ini? Dari UMKM cemilan ringan keripik seperti itu, Mas. Oke, silakan. Ya. Sebenarnya terima kasih dari Mbak Devi ya atas materinya yang menurut saya sangat bermanfaat dan menarik untuk kita bahas lebih lanjut kayak gitu. Dari sasaran kita tadi saya menanyakan terkait dengan fitur aplikasi Facebook tadi ya, kan ada di sana di dalamnya ada layanan seperti pengiklanan yaitu Facebook Ads ya. Tadi dari sasaran kayak menanyakan yang membedakan dari Facebook seperti biasa sama dengan Facebook Ads itu tadi bagaimana. Nah, itu kan katanya ada kayak pengiklanan. Nah, itu apakah ada sistem berbayar atau tidak kayak gitu, mungkin nanti bisa dijelaskan dari Mbak Devi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ferdiansyah. Oke, kalau gitu Mbak Devi mungkin gimana? Apa perlu saya ulang untuk pertanyaannya? Iya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Fitur dari Facebook Ads ini sebenarnya berbayar, tetapi tidak terlalu mahal juga. Jadi sesuai dengan budget kita. Jadi misalnya kita 100.000 untuk 5 hari. Seperti itu. Jadi satu harinya itu bisa 20.000. Jadi nanti jangkauannya itu kita bisa memilih jangkauan untuk siapa, kemudian bagaimana usianya, bagaimana jenis kelaminnya, seperti itu. Jadi memang layanan fitur ads-nya ini berbayar. Akan tetapi dari segi manfaatnya itu luar biasa berimpact atau berdampak pada toko kita. Jadi nanti insight atau kunjungan ke toko kita itu semakin banyak gitu. Jadi bisa menambah juga followers. Kemudian orang-orang itu akan kepo. Ada iklan sih gitu. Jadi memang fiturnya berbayar, cuman budgetnya juga tidak terlalu banyak. Jadi kita bisa sesuaikan dengan budget kita. Misalnya 100.000 untuk 5 hari atau 100.000 untuk 1 minggu juga bisa, seperti itu. Soalnya saya dulu juga pernah iklan di Facebook dan itu lumayan impact-nya itu lumayan besar bagi toko saya dulu. Cuman karena memang sekarang sudah nggak jalan tokonya, jadi ditinggalkan begitu saja, seperti itu. Oke, baik. Gimana, Mas Ferdiansyah? Mungkin ada yang ingin feedback atau ditanyakan kembali? Oke, baik Kak. Dari saya cukup. Terima kasih dari jawaban dari Mbak Devi, sangat membantu sekali dari kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Terima kasih kepada Mas Ferdiansyah dan juga Mbak Devi. Sayangnya kita harus berpisah. Dipisahkan karena waktu yang sudah dibatasi. Oke. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan pertemuan kita pada pagi kali ini bahwa sebenarnya digital platform ini memiliki banyak sekali manfaat yang bisa digunakan oleh pelaku-pelaku UMKM, di mana di zaman pandemi ini semuanya yang serba dilakukan secara online, mendistrupsi kegiatan yang biasanya harus dilakukan secara offline, sekarang harus dilakukan secara online. Dan tadi Mbak Devi juga sudah menjelaskan bahwa penjualan menggunakan media digital ini sangat berimpact dan sangat membantu di kondisi pandemi seperti ini. Mungkin ada 1-2 yang berbayar, namun jika dibandingkan dengan impact yang didapat, hal tersebut bukanlah menjadi masalah karena yang didapat lebih dari apa yang dibayarkan. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Sebelum kami tutup acaranya, mungkin teman-teman bisa on cam semua untuk kita lakukan dokumentasi. Silakan teman-teman on cam semua untuk dilakukan dokumentasi.
Oke, sudah. Mas Damar, bisa on cam? Mbak Ayu, Mbak Dina, Mbak Dela. Monggo segera on cam, mempersingkat waktu. Oke ya, mungkin ada kendala teknis dari Mbak Dina, Mas Damar, Mas Andi juga. Mungkin bisa kita mulai dulu. Oke, ini ada satu layar, cukup satu layar. Jadi dari aba-aba saya ya. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi, teman-teman, sebentar. Oke, sudah siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kita sudah ada di penghujung acara. Semoga teman-teman sehat selalu dan juga Bapak Ibu sehat selalu. Bapak Ibu jangan capek dulu karena kita masih ada sesi-sesi berikutnya mengenai pengenalan penjualan, pemasaran ataupun branding. Jadi tetap jaga kesehatan. Semoga usaha-usahanya juga semakin berkembang. Mungkin itu aja dari saya selaku MC yang sudah membantu jalannya acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.